Tapi setelah tulah yang ketiga, Firaun tetap mengeraskan hatinya. Nah, setelah mengeraskan hatinya di dalam tulah yang ketiga, masuklah tulah yang keempat. Apa itu tulah yang keempat? Yaitu lalat pikat. Keluaran pasal yang ke-8 ayat 20-23. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ini bagus, di dalam tulah yang keempat muncul kalimat ini, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawaimu, rakyatmu, dan rumahmu, sehingga rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan, nah ini menarik, tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Dalam posisi tulah yang keempat, kita bisa mendapatkan informasi. Jadi kan ada orang bertanya, apakah pada waktu tulah 1, 2, dan 3, itu bangsa Israel tetap mendapatkan hal yang sama, tetap merasakan hal yang sama? Ternyata ini jawabannya. Jadi Kejadian pasal 45 ayat yang ke-10, itu diberikan sebuah tanda yang jelas, Israel itu tinggalnya di Goshen selama mereka tinggal di Mesir. Ini adalah wilayah Mesir bagian tengah. Secara demografis, mereka mudah untuk mengalami 10 tulah itu. Tapi ajaibnya, mereka baik-baik saja. Ini bisa dibaca nanti Keluaran 8 ayat 22, tadi yang kita baca barusan, dan juga Keluaran 9 ayat 26. Jadi kita dapat informasi dan kita bisa membayangkan sedikit. Walaupun mereka tinggal di dalam sebuah negeri yang sama, negeri Mesir, ternyata tanah ini besar sekali wilayahnya. Ya, kalau kita ngomong mungkin Surabaya Barat, Timur, Selatan, lain sebagainya. Tapi mereka ini secara demografis tinggalnya di daerah Goshen. Nah, kalau lihat di dalam posisinya, mereka itu sangat mungkin mengalami 10 tulah. Jadi gini, bukan karena mereka dipisahkan jauh, lalu banyak bangsa Mesir yang dapat, Israel nggak dapat, enggak. Tetapi di dalam posisi tempatnya, itu sangat mungkin si katak-katak tadi itu, si nyamuk-nyamuk tadi itu, lalu menyimpang pergi ke tempat bangsa Israel. Tapi justru disinilah mujizatnya luar biasa. Walaupun mereka bisa mengalami 10 tulah itu, tapi mereka dikatakan baik-baik saja. Jadi ini memberikan sebuah pesan bahwa ketika tulah itu dinyatakan, ada satu konsep yang jelas, yaitu biarkanlah mereka beribadah kepadaku. Jadi ini juga bisa menjadi sebuah informasi kenapa mereka tinggal di Goshen. Karena bangsa Israel pada saat itu masih beribadah kepada YHWH, pada Jehovah. Tapi karena bangsa Mesir ini mempunyai tradisi untuk menyembah dewa-dewi tertentu, maka mereka tinggal di sebuah tempat yang dimana mereka itu bisa menyembah kepada Yahweh. Jadi kenapa kok bangsa Israel ini tidak kena tulah tersebut? Ini menjelaskan bahwa kuasa Allah yang sangat besar memelihara bangsa Israel ini. Peperangan rohani yang terbesar adalah ketika Allah itu sedang berperang justru melawan musuh-musuhnya, yaitu bangsa Mesir saat itu. Jadi 10 tulah tidak dialami oleh bangsa bangsa Israel. Walaupun mereka melihat bagaimana sangat menderitanya bangsa Mesir saat itu. Tapi mereka diizinkan untuk melihat bahwa Tuhan yang hidup itu menyatakan dirinya dan bekerja melalui Harun, melalui Musa. Jadi tulah yang ketiga ini belum selesai nih, yaitu lalat pikat. Dalam bahasa yang saya bisa tangkap, lalat pikat ini disebut narob, yang memiliki pengertian yang sama dalam bahasa Latin, yaitu examen insectorum. Nah, ini apa sih? Lalat pikat. Examen insectorum artinya adalah kumpulan serangga. Ya, dalam sebuah catatan saya mendapatkan Josephus, seorang ahli sejarah kuno, mencatat tentang hal ini dan mengatakan bahwa Tuhan memenuhi negara Mesir dengan berbagai macam binatang yang menimbulkan wabah atau sampar dengan berbagai macam bentuk yang belum pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Ini catatan Josephus.
yang mengartikan bahwa manusia akan binasa dengan sendirinya dan tanah yang digunakan untuk bertani, bercocok tanam, sekalipun manusia terhindar dari kehancuran tersebut, tidak akan lepas dari serangan eksamen insectorum tersebut. Nah, ini catatan Josephus. Jadi kita sekali lagi bisa membayangkan ini bukan hanya sekedar lalat pikat lalu kita ngomong ya mungkin lalat dalam bentuk 2 atau 3 kali. Bentuk 2-3 kali aja menakutkan loh. Ya, kalau zaman ini ada lalat segede gitu ya, dan bukan hanya 1-2 tapi banyak, itu aja menakutkan. Tetapi Josephus memberikan catatan yang berbeda. Ini adalah binatang yang belum pernah dilihat sebelumnya oleh manusia. Jadi entah dari mana mereka datang, entah mutasi genetika seperti apa yang terjadi, tapi justru inilah yang muncul. Jadi kenapa ini bisa muncul? Karena dewa-dewi lalat pikat dan dewa matahari adalah dewa yang tertinggi, yang dipercaya bisa menjaga ekosistem pertanian mereka sebagai sumber pemasukan dan sumber kehidupan orang Mesir. Dan inilah yang diserang. Jadi dewa-dewi yang menjaga pertanian mereka itu kemudian tidak lagi bisa melakukan apapun. Bahkan dikatakan di sini para petani itu justru ketakutan terhadap lalat pikat yang bisa membuat busuk tanaman mereka. Lalat itu bisa menanam belatung pada buah-buahan di Mesir. Mereka percaya bahwa pertanian mereka bergantung kepada penyembahan mereka terhadap dewa lalat pikat ini. Jadi ini sekali lagi cukup berkaitan dengan apa yang kita pahami di tradisi timur ya. Misalnya saya kan pernah cerita misalnya ada siapa itu dewi ular ya yang dipercaya juga dalam tradisi India timur lainnya ya, yang menjaga, yang disembah ya. Kenapa? Karena dewi ular ini yang menjaga pertanian karena selalu mengusir tikus, mengusir hama begitu ya kurang lebih. Lalu kemudian disembah. Jadi ada sesuatu yang menjadi proyeksi sekali lagi dalam tradisi tertentu karena mereka membutuhkan apa yang mereka perlukan sebagai sumber penghasilan. Nah ini buat sama, orang Mesir ini kemudian menyembah dewa-dewi ini karena mereka percaya mereka lah yang menjaga pertanian. Tapi saat itu justru lalat pikat menghabiskan ekonomi bangsa Mesir ketika semua pertanian juga luluh lantak. Nah kalau di pesan ini saya yakin kita tidak terlalu sulit untuk menafsirkannya karena kemudian yang Tuhan nyatakan pesannya adalah manusia itu bisa jadi bergantung kepada sumber pencaharian, sumber pertanian yang bisa diasosiasikan dengan apapun yang kita sekarang lagi lakukan di dalam dunia ini, yang kemudian kita percaya bahwa pekerjaan sumber pencaharian tersebutlah yang memberikan kita hidup. Yuk kita mundur sejenak dan melihat tentang pekerjaan. Di dalam kitab Kejadian sudah sangat jelas kok. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jelas sekali bahwa yang memberikan kehidupan kepada manusia itu adalah Tuhan. Tetapi mereka dipanggil untuk bisa menjaga dan mengusahakan. Jadi pekerjaan itu bukan dampak dari dosa. Pekerjaan itu adalah panggilan Tuhan. Pekerjaan membuat kita berjerih payah, itu dampak dari dosa. Artinya, sebelum kita itu jatuh dalam dosa, pekerjaan itu menyenangkan. Pekerjaan itu memberikan kepada kita sebuah, bukan tuntutan, tapi sebuah bagian kita itu bisa belajar berelasi dengan Tuhan melalui pekerjaan. Tapi setelah jatuh dalam dosa, pekerjaan itu menjadi momok tertentu, yang seakan-akan bahwa tanpa pekerjaan ini kita nggak bisa hidup gitu. Nah sekali lagi ya, supaya jangan saudara sekalian juga salah kaprah. Udah gitu saya nggak kerja lagi kalau gitu. Tuhan pasti akan pelihara saya. Bukan begitu juga. Tapi konsep kita berpikir tentang pekerjaan itu harus jelas. Karena dalam Christian worldview kan jelas kan. Creation, fall, yaitu redemption, glorification. Jadi kalau kita di dalam konteks ini, kita dalam posisi redemption. Kalau redemption sudah diredeem, sudah ditebus oleh Kristus, maka cara berpikir kita tentang pekerjaan pun harusnya berubah seperti halnya creation tadi. Bahwa kita bekerja adalah sebuah panggilan. Bahwa kita bekerja itu adalah sebuah bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah mendesain manusia untuk bekerja. Bahkan daya kreativitas pun, saudara sekalian, harus kita pahami dalam konsep Allah Tritunggal yang menciptakan segala sesuatu dalam dunia ini dengan sangat kreatif.
Maka kalau kita punya terobosan, kita punya sebuah ide, ya entah itu kerjaan kita, entah itu depot, atau entah itu rumah makan, entah itu apapun juga bentuknya, kita punya sebuah terobosan-terobosan, harusnya satu hal yang kita lakukan adalah mengucap syukur, karena Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk berkreasi. Itulah yang keempat ini mengingatkan kepada kita, seakan-akan mengatakan tenang, sabar, pekerjaanmu adalah bagian kamu menghormati Tuhan sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi kalau gambar dan rupa Allah, maka harusnya di dalam pekerjaan kita dibentuk semakin serupa dengan Yesus, bukan semakin serupa dengan bos kita, bukan semakin serupa dengan dunia ini, bukan semakin serupa dengan semua strategi-strategi bisnis dalam dunia. Kan harusnya nggak begitu. Tapi kan kita kadang bisa shifting juga gitu loh. Ya. Kadang kita bisa terlalu banyak kompromi, tahu ya, terlalu banyak kompromi. Yang lain juga begitu kok, Pak. Ya masa saya nggak begitu? Ya sekali lagi, saya tahu ini proses ya. Ya, pembukuan pajak, laporan-laporan, ya, kejujuran, keterbukaan, lalu kemudian pemberian honor kepada pegawai, perhatian kepada mereka yang bekerja kepada kita, bagaimana kita juga memahami produk yang kita jual. Jangan sampai kita sendiri nggak bisa menikmati produk kita karena kita tahu ini hanya untuk mendapatkan cuan. Sehingga kita tahu bahwa apa yang kita produksi ini sebenarnya nggak sehat. Tapi saya tidak mau tahu, yang penting gua cuan, yang penting gua dapat duit. Ini kan sebuah konsep bekerja yang salah gitu loh. Seakan-akan kita mengandalkan sumber pencaharian ini adalah sebagai bentuk kita bisa hidup. Nah, di tulah yang keempat ini yang dihajar oleh Tuhan bagi orang Mesir adalah sumber pencaharian mereka, sumber pertanian mereka yang dijaga oleh dewa-dewi tertentu. Dan seakan-akan mereka mengatakan kalau ini saya nggak bisa menghasilkan, sudah habislah hidup kami. Tapi sekali lagi di dalam konteks bagian tulah yang keempat, apa yang dilakukan oleh Firaun tetap mengeraskan hati. Nah, kita hari ini juga bisa breakdown ya, berapa banyak dari kita yang sedang bekerja. Kita diingatkan nih, ya. Sekali lagi ya, saya bukan ngomong kita tidak boleh berkreasi, mencari peluang, mencari terobosan, mencari ide. Tapi kita harus tahu bahwa pada waktu kita mendapatkan semuanya itu datang karena kita gambar dan rupa Allah. Ya. Ini kan terakhir saya buat tentang tato itu kan. Banyak orang ngomong, oh tato itu boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu. Ya kalau misalnya tato itu sebuah bentuk seni, ya maaf, seni itu kan bukan cuma tato. Ini kan sama seperti waktu kita ngomong tentang yoga. Yoga itu olahraga, betul. Tapi pertanyaan saya, apakah hanya satu-satunya olahraga itu yoga kan? Jadi dalam satu termin tertentu yang abu-abu, yang belum clear, yang belum jelas, ya motifnya tanya, kamu mau ngapain sekarang? Olahraga? Ya sudah. Banyak olahraga yang lain, kalau memang ini bisa, ya bisa, silakan, ya silakan boleh, tapi hati-hati, karena ada aturan yang Tuhan pakai, jangan sampai jadi batu sandungan. Sama, tato juga begitu, tato itu seni. Berarti orang yang bisa melakukan tato, menunjukkan karya dan rupa Allah. Lalu saya kan tantang mereka yang punya tato gitu. Kalau badan mereka penuh dengan tato, lalu orang lain bisa melihat begini, wah luar biasa yang bikin tato. Saya bisa melihat kemuliaan Allah dari semua tato-tato yang ada dalam tubuhmu. Ya bisa nggak? Ya bisa aja sih. Tapi saya kasih contoh gitu loh. Ya, saya pernah punya pengalaman. Jadi keluarga mau berenang, masih pakai baju, ngobrol dong sama orang bapak sebelahnya. Ini sebelum pandemi sih. Ngobrol, wah masuk nih, nyambung ngomongnya, enak. Lalu saya dalam hati berpikir, wah ini mungkin saatnya bisa memberitakan Injil ya. Ya singkat cerita, lalu akhirnya kan berenang kan buka baju. Ya saya waktu itu buka bajunya yang biasa ya, memang buka baju lah, baju ya laki-laki kan gitu. Bapak Ibu, ini pengalaman yang menarik. Setelah saya berenang lalu keluar lagi, ketemu bapak tersebut, sikapnya berubah. Dan saya langsung mengatakan, kenapa kok berubah? Karena mungkin dia melihat sesuatu dalam tubuh saya. Saya sadar juga, iya juga ya. Berarti nggak semua orang itu bisa menerima tato sebagai seni loh. Jangan-jangan bisa jadi tato itu bisa jadi sandungan buat orang lain dan mempersulit panggilan saya untuk memberitakan Injil. Kan harus sampai ke sana gitu loh berpikirnya. Bukan hanya sekedar, oh ini kreativitas, ini seni, ini adalah bentuk gambar dan rupa Allah. Iya betul, tapi waktu kita menyatakan gambar dan rupa Allah sebagai bentuk kreativitas, harus lihat di dalam sebuah environment sosial juga dong. Jangan sampai tindakan kita jadi batu sandungan. Ya ini juga sebuah gambaran buat kita menyadari gitu loh. Ya oke lah,
ada strategi kerja, strategi bisnis. Bagus nggak? Ya bagus lah, kita perlu belajar. Tapi kita juga harus ada awareness gitu loh. Nggak semua hal strategi bisnis dalam dunia ini bisa diaplikasikan di dalam konsep iman Kristen. Bukan hanya pekerjaan, hal yang sederhana lah. Alat kontrasepsi kan begitu juga. Kita ngomong sekarang kan, alat kontrasepsi kan begitu juga. Pengendalian pola kelahiran, kehamilan. Tapi kita tahu nih batasan yang mana gitu loh. Ya, kita juga nggak ngomong, wah yang penting kan ya beranak cuculah dan penuhilah bumi gitu. Wah, luar biasa. Makan gak makan urusan ntar, Pak. Yang penting gua beranak cucu dan penuhi bumi. Kan nggak juga begitu gitu loh. Panggilan Tuhan kan justru diberikan kepada setiap keluarga dengan hikmat gitu loh. Sadar dan tahu ini bukan sekedar banyaknya, tapi kualitasnya. Untuk apa banyak, tapi semuanya nggak kenal Tuhan, malah jadi pemberontak. What for? Kan enggak kan? Ini kan bicara juga kualitas. Kita lihatnya dalam sebuah keutuhan beranak cucu, supaya Efesus pasal 5 itu juga jelas. Anak-anak hormati ayah ibumu. Ayah ibumu jangan membuat anakmu marah. Ya, bimbinglah mereka supaya bisa mengenal Tuhan. Di dalam Amsal, anak-anak dengarlah dikit, didikanlah orang tuamu. Tapi orang tuanya nggak pernah mendidik, gimana bisa tahu anak-anaknya tentang didikan itu? Ya, dalam konteks bagian ini kita harus sadar, iya betul, kreativitas. Karena kadang-kadang gini, karena kita pengen cuan gede, pengen mendapatkan sesuatu, strategi bisnis dan bentuk-bentuk seminar apapun yang berkaitan supaya pekerjaan kita bisa maju, kita jalanin semua tanpa sebuah awareness. Nah, ini itulah yang keempat, kita diingatkan, hati-hati, jangan sampai pekerjaan kita itu menjadi sumber yang membuat kita lupa bahwa sumber kehidupan itu adalah Tuhan itu sendiri. Itulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Keluaran 9 ayat 2-3. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu, dikatakan gitu ya, ternakmu yang ada di padang. Nah, ini menarik. Karena disebutkan kalimat kata-kata yang jelas. Kuda, keledai, unta, lembu sapi, kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Maka selanjutnya Firaun mengeraskan hati, muncullah tulah yang kelima, penyakit sampar yang menyerang segala ternak Mesir. Ya, tetapi anehnya sekalipun segala ternak orang Mesir mati, namun ada perlindungan terhadap ternak milik orang Israel. Bisa lihat di ayat 6 nanti, pasal 9 ayat 6. Jadi tulah sampar ini dipakai Tuhan, itu sebenarnya untuk mempermalukan seorang dewa, namanya dewa Hathor dan dewa Apis, yaitu dewa ternak yang membawa kekayaan ternak kepada Mesir. Ya, nah ini kita perhatikan, ada nama-nama binatang yang disebutkan. Ya, seakan-akan ini menjadi penting untuk kita cermati. Kuda, keledai, dan unta. Apa ini kuda, keledai, dan unta? Mereka adalah binatang yang dipakai secara dominasi untuk alat transportasi yang handal di zaman kuno. Ya, jadi kalau kuda, keledai, dan unta ini bisa dikatakan ya mungkin aplikasi Grab, Alphard, atau apa ya. Pokoknya alat transportasi yang sangat penting lah. Kalau nggak ada nih bagian-bagian ini, semuanya bisa rontok. Nah, zaman kuno itu adalah kuda, keledai, dan unta. Oleh karena ini menjadi alat transportasi yang penting, yang membuat segala sistem ekonomi, sosial, budaya itu bergerak, maka teori hukum masuk di sini. Karena permintaan banyak dan sangat penting, harganya jadi tinggi. Artinya, hanya orang yang mempunyai kekayaan yang bisa memiliki kuda, keledai, dan unta. Bahkan unta itu begitu mahal karena binatangnya sangat efektif, karena punya stamina yang sangat kuat. Bisa berjalan puluhan kilometer. Lalu setelah itu apa lagi? Lembu dan sapi. Apa ini kedua binatang ini? Kedua binatang ini sangat dibutuhkan untuk membajak sawah. Selain bisa menghasilkan beberapa macam makanan tertentu, misalnya mentega, keju, susu, dan lain sebagainya, lembu dan sapi. Setelah itu apalagi? Kambing dan domba. Kambing dan domba ini ya seperti halnya kita bisa tahu dalam budaya timur adalah daging juga susu di Timur Tengah, penghasil produksi. Dan juga bulu domba itu dijadikan wool. Ya, menjadi fashion yang sejak dari dahulu ya ini memang kan inventednya dari sana sebenarnya. Ya, tradisi-tradisi memproduksi berbagai macam hal yang sifatnya aksesoris dan kemewahan itu muncul dari tradisi Mesir juga. Jadi semua binatang-binatang ini, saudara sekalian, yang dituliskan di sini bukan tanpa arti.
Jadi binatang yang menghasilkan komoditi yang sangat besar bagi Mesir, menghasilkan kekayaan, alat transportasi, produksi keju, produksi mentega, produksi baju wool, ya, supaya diluluh lantakan dalam sekejap. Artinya, ya, itu IHSG-nya itu langsung turun anjlok seketika, brek, gitu ya. Ya mau Dow Jones-nya mau apa itu langsung merah, ya. Hari ini juga merah katanya ya. Ya, merah langsung turun, ya. Harga dolar itu jadi tinggi, rupiah habis, ya. Harga BBM naik. Kita bisa membayangkan inilah yang terjadi dalam struktur Mesir saat itu. Ketika binatang-binatang ini kena, lumpuh yang sebenarnya menjadi sebuah sumber yang sangat dibutuhkan bagi orang Mesir dilumpuhkan. Malah semuanya berimbas satu dengan yang lain. Ya. Jadi apa yang kita bisa pelajari? Di sini kita bisa belajar tentang krisis moneter. Ya. Saya waktu lihat ini tentang krisis moneter orang Mesir karena tulah ini, saya lalu buka-buka sejarah mendapatkan tahun 2008, saudara sekalian, sejarah mencatat Amerika dan dunia itu dilanda krisis ekonomi. Bahkan ahli ekonomi mengatakan lebih buruk daripada catatan saya ya, The Great Depression tahun 1930. Gaya masyarakat barat yang begitu konsumerisme, begitu boros, dan juga ditambah spekulasi pasar saham, ya, menghancurkan ekonomi saat itu. Jutaan manusia kehilangan pekerjaan, kerusakan rumah tangga, masyarakat dan lain sebagainya. Ini catatannya ya. Dan sekarang dunia pun menghadapi permasalahan yang sama. Apa itu permasalahan yang sama? Muncul dari mana? Muncul dari binatang lalu memberikan virus COVID-19. Jadi rembetannya itu seakan-akan seperti mengulang, ya saya bukan ngomong ini tulah ya. Jangan sampai juga kita, oh ini tulah juga gitu ya. Enggak juga sih, nggak bisa ngomong begitu gitu loh. Karena kalau memang ini tulah harusnya pendeta hamba Tuhan nggak kena. Karena ini kan orang Israel semuanya dipelihara oleh Tuhan di Goshen. Aman, tentram, harusnya begitu. Tapi kan hari-hari ini kita bisa melihat dampak COVID kan siapapun kena gitu. Ya. Jadi apa sih yang kita pelajari sebenarnya? Pelajarannya adalah sistem ekonomi di dalam dunia itu bisa serta-merta luluh berantakan, hancur berantakan seketika. Kalau kita melihat dengan segala hal yang terjadi, satu saja elemen di dalam sebuah perputaran ekonomi itu lumpuh, jatuh, dampaknya itu sangat besar. Jadi dari mana semuanya ini? Ya muncul dari para ekonom, politikus, dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa menjadi juga seperti ya gambaran tulah yang kelima ini. Apa yang kita pelajari jangan mengharapkan pada sesuatu yang sekarang ada dan besok sudah hilang seperti uap yang lenyap. Ya gitu ya. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Krisis ekonomi, benturan hantaman yang sedemikian mengingatkan kepada kita sekali lagi bukan hanya kerapuhan hidup kita, tapi semua sistem di dalam dunia ini, di dalam perekonomian, di dalam Indonesia, di dalam segala bentuk hal itu memang tidak lagi bisa diandalkan. Kan hari-hari ini banyak ya, sekali lagi saya juga bukan ngomong saya nggak setuju, saya juga mendengarkan kok beberapa perakiraan, beberapa analisis tentang ekonomi dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi ini mengingatkan kepada kita, kalau tulah ini bisa terjadi, kita juga diingatkan betapa sistem yang kita percayai pun nggak bisa membuat kita itu tuh hidup lebih survive gitu. Yeah. Oh, 2019 ya. Saya lebih cepat. Ini adalah tulah yang kelima, saudara sekalian. Ya, tulah kelima memberikan kepada kita bahwa dunia yang menjanjikan kekayaan, seperti halnya Firaun menjaga segala ekosistem perekonomian di dalam Mesir itu baik, seketika hancur, maka kita harus sadar bahwa kebahagiaan kita bukan karena kita mendapatkan apa yang dunia tawarkan. Kebahagiaan kita adalah karena kita dimiliki oleh Tuhan yang memberikan kepada kita kebahagiaan yang sejati. Tulah yang keenam, Keluaran 9 ayat 10. Saya bacakan. Ini adalah tulah yang keenam tentang bara.
Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Bara yang dimaksud di sini, beberapa tafsiran mengatakan sejenis antraks. Ya, saya sendiri waktu coba menyelidiki antraks ini, ya ini terjadi pada kulit ya. Jadi seperti bentuk bisul bernanah, tapi itu semakin bertumbuh banyak dan menggelembung. Ya, dan menyerang seluruh lutut, ini catatan saya. Paha, kaki, telapak kaki manusia, bahkan kepalanya. Nanti bisa dilihat dalam rangkaian ulangan pasal 28 ya 35 ya. Bentuk yang sama yang muncul juga. Mungkin karena kondisi yang sebenarnya parah ini menjadi alasan mengapa para ahli sihir Mesir tidak dapat menghadap Firaun. Ya, Keluaran 9:11. Jadi eskalasi tulah itu semakin membuat babak belur orang-orang pintar, para ahli-ahli yang dipercaya oleh Firaun saat itu. Ya. Selain mempermalukan para ahli sihir orang Mesir, tapi paling tidak di dalam catatan ini ada 3 dewa kesembuhan yang dipermalukan oleh Tuhan, yaitu Serapis, dewa yang bertugas menyembuhkan sakit, Thoth, dewa berkepala burung ibis yang mengurusi intelijensi manusia, Imhotep, yaitu dewa obat Mesir. Ya, Imhotep ini muncul di film apa itu ya? Ya adalah ya. Jadi ini ternyata ya, jadi saya juga baru membaca ini catatannya. Jadi Imhotep ini bukan tiba-tiba ada sebagai sebuah bentuk hal yang supranatural. Jadi mereka itu agak-agak mirip sama Konfusianisme. Ya, jadi Konfusius itu mati, kemudian tetapi karena pemikirannya ya terobosannya itu sangat luar biasa, tanpa sadar mereka seperti diberhalakan. Gitu ya, kurang lebih. Nah, Imhotep itu sebenarnya begitu. Karena dalam catatan sejarah Mesir, dulu Mesir ini pernah menderita 7 tahun kelaparan pada pemerintahan Zoser waktu itu. Lalu Firaun itu meminta Imhotep untuk mempelajari kitab-kitab keramat. Nah, dia berhasil menemukan banyak hal yang berkaitan dengan pengobatan. Nah, ini sejarahnya begitu. Karena dia sangat pandai, lalu kemudian dibangunlah tempat-tempat yang khusus buat Imhotep ini. Dan kemudian buku-buku yang ditemukan oleh Imhotep ini dalam konteks kesembuhan itu menjadi sebuah buku pedoman, manual book ya buat dunia medis saat itu. Nah, saat terjadi bara ini, penyakit ini, maka Imhotep pun tak mampu lagi mengatasi apa yang terjadi pada orang-orang Mesir saat itu. Padahal di kuil Imhotep itu banyak sekali kamar-kamar pengobatan yang bisa dipercaya menyembuhkan berbagai macam sakit. Tapi yang ini dia nggak bisa. Ya. Jadi dengan cepat apa tulah yang keenam ini? Ya kita bisa melihat bahwa kerapuhan manusia itu direpresentasikan dengan apa? Dengan penyakit. Waduh, ini sulit sekali, apalagi dalam kasus seperti sekarang ini ya. Belum selesai vaksinasi, keluar lagi muncul mutasi B111 itu ya. Yang kemudian sudah ditemukan di Indonesia gitu loh. Nah ini kalau B111 mungkin nggak ada C222, bisa aja gitu loh, mutasi terus. Saya dengar di Kompas waktu itu, epidemiolog itu menjelaskan bahwa ini virus kalau ketemu dengan varian tertentu dalam diri manusia, dia bisa bermutasi dalam bentuk yang lain lagi. Waduh, ini kan menakutkan ya. Ya. Jadi dunia ini saat ini sedang dikejar-kejar sebuah penelitian yang seakan-akan jadi ketinggalan, nggak ada apa-apanya gitu loh. Loh, pertanyaannya kemana para profesor yang melakukan penelitian di seluruh dunia ini loh, di seluruh dunia ini. Jadi tulah yang keenam ini sebenarnya menjelaskan kepada kita, pesannya adalah ya obat-obatan, dokter, kemajuan ilmu pengetahuan dan sebagainya itu perlu disyukuri sih, betul ya. Tapi bayangkan kalau ini terjadi dalam tulah ini, ya, menjelaskan bahwa ada hal yang tak bisa kita duga terjadi di dalam kehidupan kita. Begitu sangat rapuh manusia ini, sehingga sakit penyakit pun itu menjadi sebuah celah untuk menghancurkan kita. Bayangkan kalau ada satu orang kena, ya katakanlah COVID, kan semuanya kan rusak ya. Seperti yang kita bahas kan, ekonomi juga rusak, istri atau suami yang kena atau salah satu yang kena, anggota keluarganya juga jadi nggak bisa konsentrasi. Ya, setiap hari hanya ada tangisan, nggak bisa fokus, mau melakukan apapun juga selalu kepikiran dengan pasangan kita, dengan orang yang kita kasihi. Berat sekali, bahkan sampai dengan saat-saat ini kita juga bisa khawatir gitu loh, karena ini belum selesai.
Mungkinkah ini terjadi kepada diri kita? Nah, disinilah sebenarnya Tuhan ingin mengingatkan bahwa sesungguhnya manusia ini begitu mencari sesuatu, tapi begitu kena penyakit yang kecil saja yang tidak bisa kita prediksi bentuknya seperti apa dan bahkan pengobatannya seperti apa, membuat kita sadar hanya satu pegangan kita, itu Tuhan. Ya. Hujan es, tulah yang ketujuh. Kita selesaikan aja ya, ini ya. Mungkin nanti pertanyaannya ya inilah dikip ya. Keluaran 9 ayat 23 sampai 25. Lalu Musa mengulurkan tongkat ke langit, Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyebar ke bumi. Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es. Terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, segala tumbuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah hujan es ini disertai kilat dan guntur. Lagi-lagi peristiwa yang sangat menakutkan bagi orang Mesir. Kenapa menakutkan? Karena saat itu di Mesir sangat jarang sekali hujan. Jangankan hujan es, hujan saja adalah peristiwa yang sangat jarang. Apalagi guntur dan kilat. Ya, kenapa kok ini sangat jarang? Plutarch, seorang sejarawan, itu mengatakan bahwa di dalam atmosfer negeri orang Mesir ini, itu air itu adalah hal yang hanya bisa dinikmati melalui sungai saja. Jarang sekali turun dari langit. Kenapa kok jarang? Karena mereka percaya ada Dewi Nut namanya, pelindung langit dan cuaca dalam kesenian Mesir. Dilambangkan sebagai wanita yang merangkul bumi dengan bintang di atas punggungnya dan bumi di bawah perutnya. Dewi Nut ini adalah istrinya Osiris, penguasa atas ladang dan kesuburan sekaligus ibu bagi dewa-dewi lainnya. Ya. Jadi ini dewa langit yang menurut mitos kuno, Nut ini meninggikan dirinya setiap pagi melalui matahari yang terbit. Ya. Dan pada malam hari, ya, si Dewi ini seperti berbaring sehingga cakrawala itu menutup kembali dari kegelapan yang melingkupi bumi. Jadi, bagi orang Mesir, ketika hujan es tiba-tiba turun dengan dahsyatnya, ini menjadi tindakan yang sangat mengejutkan, yang menggoncangkan kredibilitas kemampuan dewa-dewi yang harusnya mengatur keseimbangan alam. Jadi mereka itu percaya bahwa dewa-dewi ini bisa mengatur keseimbangan alam. Dan dari bagian tulah ini, dengan cepat kita bisa melihat aplikasinya bahwa alam ini nggak bisa diduga, saudara sekalian. Nah, dia ada Pak Frank, saya nggak tahu Tante Oci udah gabung atau belum di Basarnas. Basarnas biasanya koneksi kepada BMKG kan. Ya. Tetapi BMKG pun membuat sebuah peringatan awal pun bisa jadi miss gitu loh. Jadi pesan ini memberikan sebuah gambaran pada kita bahwa alam ini menguasai oleh Tuhan gitu loh. Ya. Tuhan adalah pribadi yang memegang segala kendali di dalam dunia ini. Kita tidak bisa menebak, walaupun dengan kemampuan manusia kita bisa memprediksi. Tapi hari-hari ini kita bisa diingatkan bahwa alam pun seakan-akan sekarang ini sedang menganiaya manusia gitu loh. Gitu. Ya. Hujan yang sangat deras, ekstrim. Ya. Banjir yang ada di mana-mana. Ya. Dan semua perakiran cuaca bisa meleset sedemikian rupa. Tapi bagaimana posisi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Kita percaya bahwa Tuhan yang berdaulat mengizinkan segala sesuatu yang terjadi dengan sebuah maksud yang baik. Walaupun kita sulit sekali bisa memahami bagaimana tsunami terjadi, gempa bumi terjadi, dan lain sebagainya. Tapi demikianlah sebenarnya yang Tuhan ingin sasar kepada kita menjadi pesan. Pertama, sumber pencaharian. Kedua adalah sumber kemampuan kita, sistem ekonomi, sakit penyakit, dan kali ini adalah tentang alam semesta. Tidak bisa kita bisa pegang gitu. Manusia hanya bisa satu-satunya mengandalkan Tuhan yang memegang alam semesta. Tulah yang ke-8, yaitu belalang. Keluaran pasal 10.
Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan buah-buahan pada pohon. Ya. Dia yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang dan di seluruh tanah Mesir. Nanti bisa dibaca Keluaran 10 ayat 13-15. Itulah yang berikutnya, yang ke-8 ini dengan gambaran sebuah belalang, serangga. Nah, sekali lagi yang dihantam oleh bagian ini sebenarnya adalah dewa yang namanya adalah dewa Net. Ya. Mereka menguasai 4 elemen, yaitu api, bumi, air, dan udara. Dengan demikian, dewa-dewa ini sebenarnya itu bekerja sama untuk menguasai dan menjaga manusia. Itu yang dipercaya oleh orang Mesir. Tetapi dengan kehadiran belalang tersebut, mereka tidak lagi bisa menguasai dan mengantisipasi. Ya. Coba dalam tulah ke-8 ayat 12 ya. Nanti kita bisa lihat ya. Ada kalimat gini. Ulurkanlah tanganmu ke atas Mesir, ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah. Ada kalimat yang bagus. Semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Jadi dampak yang ditinggalkan oleh hujan es itu artinya kondisi Mesir yang karena hujan es sudah dalam krisis, lalu belalang itu datang kemudian menggerogoti yang menjadi sisa. Bayangkan, ini sudah sampai ke dalam titik yang paling bawah. Tapi sudah paling bawah sekalipun, nih Firaun tetap mengeraskan hati, saudara sekalian. Jadi inilah gambaran sebenarnya, kita tidak usah lagi kaget melihat ada banyak peristiwa dalam zaman ini, orang yang sangat berdosa, berkali-kali jatuh ke dalam tempat yang sama, mengeraskan hati, sehingga tidak mau lagi datang kepada Tuhan dengan segala goncangan yang pernah terjadi di dalam hidupnya. Rasul Paulus dengan sangat luar biasa menjelaskan dalam Roma pasal 2 ayat 4-5. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Siapapun kita hari ini yang melihat dan mendengarkan dan bersama-sama di Zoom ini, kalau kita masih menunda untuk bertobat, perhatikan kalimat ini jelas sekali, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Mari hari ini kita belajar untuk memandang Kristus, apalagi ini masa prapaskah ya saudara sekalian ya. Saya berkali-kali juga dengan tim hamba Tuhan mengingatkan ada land challenge ya. Semalam kita lakukan itu dengan keluarga ya. Istri saya sama anak-anak saya, dengan kami semuanya, kita mengakui ada banyak hal yang kita lakukan saling melukai dalam keluarga. Kita nggak bisa mengatakan, oh saya kan mama, saya kan papa gitu loh. Saya berhak untuk mengatur kamu. Tapi kadang-kadang apa yang kita lakukan bukan karena kita mengasihi, tapi karena emosi. Otoritas kita terganggu dan ada saatnya kita harus bertobat dan datang kepada anak mengatakan, saya minta maaf. Bagaimana kita memandang Kristus hari-hari ini? Tulah yang ke-9. Maaf ya Pak Jaya, sedikit aja, tinggal 2 lagi ya. 9 dan 10 ya. Keluaran pasal 10 ayat 22-23. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Ada kata 3 hari yang diulangi menjadi sebuah gambaran pada saat tradisi kuno. Kata 3 atau angka 3 itu dimengerti sebagai lambang kedaulatan Allah dan tidak ada orang lain pun yang mampu mengubahnya. Jadi kegelapan selama 3 hari ini menjelaskan kepada bangsa Mesir bagaimana Sang Jehovah itu adalah Allah yang berdaulat mengatur segala sesuatu dalam dunia ini. Kegelapan selama 3 hari tidak digambarkan bahwa matahari itu tidak lagi terbit, bukan. Tapi gambaran kegelapan ini menaungi hanya tempat di mana orang Mesir itu ada. Lagi-lagi dalam konteks bagian ini, kita bisa melihat bagaimana dewa Ra, dewa Horus dihajar oleh Tuhan. Itu dewa terang yang memberikan kekuatan kehidupan. Gelap gulita. Apa sih gambaran tentang gelap gulita ini? Ya,
Ini bukan hanya mata pencaharian, bukan hanya alam semesta, bukan hanya penyakit, tetapi ini membuat manusia lumpuh selumpuh-lumpuhnya sehingga mereka tidak lagi bisa melakukan apapun. Dan di dalam konteks kelumpuhan manusia yang hidup dalam kegelapan itulah, harusnya manusia bisa melihat bahwa terang itu hanya ada di dalam Allah itu sendiri. Dan itulah yang terakhir adalah kematian anak sulung. Nah, sebagai informasi yang penting buat kita, kenapa ini menjadi klimaks adalah karena dalam kepercayaan orang Mesir, dewa-dewi, semua dewa-dewi yang paling banyak fokus mereka adalah menjaga anak-anak orang Mesir. Ya. Kenapa itu penting? Karena ada banyak kaitan, keturunan, ya, kebanggaan keluarga, dan lain sebagainya. Heka, Isis, Min, Horus, Bes, Hathor, ya, dan lain sebagainya, itu semuanya dipakai oleh dewa-dewi dan orang Firaun itu untuk menjaga anak-anak tersebut. Tapi justru kebanggaan keluarga yang memberikan keturunan untuk meneruskan kelanjutan keluarga, kemudian dilululantakkan semua hal yang sifatnya impian di dalam keluarga Firaun khususnya juga habis. Ya, dari 10 tulah ini menjadi sebuah pesan kepada kita, ada hal yang kita banggakan dalam hidup mungkin. Yang kemudian juga kita harus ingat bahwa semuanya itu tidak akan memberikan kebahagiaan, kepuasan diri kita. Karena apa yang kita banggakan semata-mata pada satu kali kelak juga akan diminta kembali oleh Tuhan. Nah, ini pasal yang terakhir adalah pasal 12 ayat 2. Nah, ini menarik sekali karena dikatakan di dalam Keluaran pasal 12 ayat 2, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Ya, ini penting. Setelah 10 tulah Firaun mengeraskan, lalu kemudian dia harus melepaskan bangsa Israel, lalu Tuhan memberikan sebuah hari raya roti tidak beragi, harus kau pelihara. Keluaran 23 ayat 15. Jelas diulang. Nah, kata bulan muncul di sana. Bulan apa itu? Bulan Abib. Di dalam terjemahan dalam bahasa hari ini adalah Maret sampai April dalam tarik kita ya, Masehi. Ya. Tetapi di dalam bulan Abib ini, pada masa pembuangan, bulan Abib ini diganti namanya menjadi bulan Nisan. Artinya adalah permulaan atau pembukaan. Menarik sekali karena sebenarnya setelah semua goncangan yang begitu dahsyat, Tuhan seakan-akan memberikan sebuah bulan yang baru. Sebuah permulaan hari. Sebuah perjalanan hidup yang baru. Setelah engkau melihat sebagaimana dahsyatnya Tuhan bekerja di dalam hidupmu, hari ini juga pastikan bahwa ini adalah awal yang baru untuk memulai hal yang lebih baik buat Tuhan. Jadi aplikasi buat kita hari ini sebenarnya saudara sekalian begini. Setiap hari adalah bulan Nisan kita gitu. Setelah kita satu hari seperti hari ini melihat berbagai macam hal yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, pagi hari pastikan di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, ini hari yang baru, permulaan yang baru. Karena aku telah melihat begitu besar, begitu banyak peristiwa yang Tuhan berikan kepadaku. Hari ini aku memulai hari yang baru untuk menjadi persembahan bagi Tuhan. Ini sebenarnya ada panjang lebar, tapi mungkin saya berhenti di sini saja ya. Karena terlalu panjang, nanti udah 1 jam lebih. Jadi pesan yang terakhir di dalam seri Exodus ini ya, Keluaran ini. Marilah kita melihat dan memandang kepada Kristus. Apa sih hal yang terbesar dalam hidup kita? Hal terbesar adalah ketika kita bisa melihat karya Yesus ya, yang sudah menebus dosa kita, mengeluarkan kita dari hamba dosa, dan kemudian hari ini kita bisa hidup buat Tuhan. Dan setiap hari yang baru yang kita jalani, biarlah itu menjadi hari yang baru yang kita bisa persembahkan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa.